Shalom Bapak Ibu, damai sejahtera untuk kita semua. Masih dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita lanjutkan pembelajaran kita Bapak Ibu tentang intisari dari kitab Ulangan. Sekarang kita masuk pasal 12 sampai pasal 26. Di pasal ini, rentang pasal ini Bapak Ibu, Musa bicara tentang undang-undang hukum yang perlu dipelajari di tanah Kanaan. Jadi, Musa seperti memberi sebuah nasihat tentang apa yang mereka harus lakukan, hukum-hukum yang boleh dan tidak boleh di tanah perjanjian. Begitu mereka memasuki tanah Kanaan, Bapak Ibu. Dalam pasal 12 sampai pasal 26 ini, Musa cerita tentang apa yang haram, apa yang halal, bagaimana cara beribadah, betapa pentingnya berhati-hati dengan ajaran-ajaran sesat, penyembahan berhala. Jadi tentang peribadatan secara khusus, bagaimana beribadah kepada Allah, tentang kemudian penghapusan dosa, penghapusan perbudakan, kapan perbudakan harus dilepas, kapan kemudian boleh dilanjutkan lagi perbudakan. Jadi Bapak Ibu, ada hukum-hukum yang perlu mereka taati ketika mereka hidup sebagai warga yang baru, di negeri yang baru, di tanah yang terjanjikan itu. Kalau mereka mentaati hukum-hukum ini, maka ketertiban akan terjadi. Tetapi bukan hanya itu. Ketaatan mereka kepada Allah akan mendatangkan berkat Allah, perlindungan Allah atas mereka. Itulah sebabnya hukum-hukum ini diberitahu oleh Musa sebelum mereka menyeberang sungai Yordan. Mereka umat yang dipilih, mereka diselamatkan oleh Allah, mereka beroleh berkat-berkat janji yang luar biasa dari Tuhan. Tapi mereka tidak boleh hidup liar. Dalam mereka beribadah kepada Tuhan, ada aturan main. Dalam mereka hidup dengan sesama, ada aturan main. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada perintah, ada larangan. Itu diberikan oleh Musa kepada generasi kedua di padang gurun ini, supaya mereka menghidupi di tanah perjanjian. Bapak Ibu, bukankah kehidupan kita sebagai anak Tuhan juga demikian? Kita diselamatkan oleh Allah, bukan kemudian kita untuk hidup semena-mena. Kita dimerdekakan, bukan supaya hidup brutal sesuka-suka kita. Kita ditebus oleh kuasa darah Kristus, bukan supaya hidup kita kemudian tidak mentaati aturan-aturan yang ada. Tidak demikian kekristenan, Bapak Ibu. Kekristenan mengajarkan kita, waktu Kristus menebus kita, kita dipilih oleh Allah, dipanggil dan dikuduskan, ditebus oleh kuasa darah Kristus, supaya kita hidup tertib, supaya kita hidup berhati-hati, supaya kita hidup penuh dengan tanggung jawab. Itu sebabnya ada aturan-aturan main. Dalam kita beribadah kepada Kristus, ada aturan main yang kita harus taati. Tidak sembarangan kita beribadah kepada Tuhan. Ada larangan-larangan. Ada anjuran-anjuran, ada perintah-perintah yang kita harus taati, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Orang Kristen bukanlah orang yang tidak taat hukum. Kasih karunia Allah, di dalamnya ada hukum-hukum yang harus ditaati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anugerah Allah bukanlah kemudian kita hidup tanpa hukum, Bapak Ibu. Kita tetap harus taat kepada hukum-hukum yang ada, baik hukum pemerintahan maupun hukum-hukum kerohanian. Bagaimana kita bergereja, bagaimana kita bersosial, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana seharusnya kita berdoa, semua ada aturan mainnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Aturan main itu tidak untuk membebani kita, tidak untuk mengekang kita. Sebaliknya, aturan main itu, Bapak Ibu, perlu kita taati dengan kerendahan hati sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Kita dimerdekakan tidak untuk hidup liar. Kita dimerdekakan untuk hidup merdeka menyembah Allah, merdeka beribadah kepada Allah, merdeka dalam mencintai Allah, merdeka dalam melakukan kebenaran firman Allah. Jadi, kemerdekaan yang dianugerahkan kepada kita bukan untuk hidup sembarangan, tapi kemerdekaan yang dianugerahkan kepada kita supaya kita merdeka menyembah dan mengasihi Allah yang hidup. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.